kurang lebihnya seperti itu. Tahapan berikutnya ya, jadi setelah initial investment, kemudian ada sharing profit or loss, kita juga belajar bagaimana pencatatan kalau ada admit new partner. Admit new partner itu berarti JV, misal ada si A dan si B, tidak menutup kemungkinan dalam kelangsungan operasional usaha berikut-berikutnya membuka peluang untuk adanya partner-partner baru masuk bergabung di JV. Jadi bisa ada si C, si D, dan seterusnya. Itu namanya admitting a new partner. Kalau ada perubahan dalam struktur partnership, struktur partnernya, struktur modelnya, nanti kita lihat ya. Itu tetap harus diatur di akte notaris ya teman-teman kalau secara hukumnya. Jadi kita harus mendirikan lagi ada akte perubahannya itu seperti apa. Nanti admit new partner itu bisa dilakukan dengan dua cara di kehidupan sehari-hari itu. Kalian bayangin ya, ada si A, si B. Nanti si C yang masuk itu bisa beli modelnya CV itu menggantikan sebagiannya modal A sama sebagian modalnya B. Bayangin. Jadi kita nggak bermain angka dulu, coba kalian bayangin. Ada dua cara pembelian. Bisa jadi orang yang baru masuk itu beli sebagian modalnya A sama B. Jadi biasanya nih kalau kita bayangin sebuah pizza ya. Pizzanya itu misalnya 8 slice. Biasanya kalau dibagi dua, sekarang tetap 8 slice tapi dibagi 3. Nah itu kalian bayangin. Itu namanya new partner purchase interest from existing partner. Bedanya apa? Kalau sama yang ketiga, new partner itu invest di partnership. Jadi pizzanya asalnya 8 slice, si A, si B punya 8 slice, si C itu harus bawa pizzanya dia sendiri. Entah dia bawa 2 slice, 3 slice, 4 slice, 5 slice, intinya pizza yang dimiliki bertiga jadi lebih banyak. Nah, itu yang new partner invest directly in partnership. Jadi analoginya, kalau kita ngomongin modelnya CV, kalau yang nomor 2, modelnya CV nggak berkembang, jumlahnya sama. Biasanya dibagi 2, sekarang dibagi bertiga. Tapi kalau yang nomor 3, itu CV-nya ikut berkembang. Ya. Jadi karena partner yang baru harus bawa setoran modal yang partner baru tersebut. Kalau yang nomor 1, coba kita lihat aja deh. Bedanya seperti apa ya. Terus saya langsung masuk aja. Ini ceritanya ada Alf, kemudian ada Bal, masing-masing memiliki modal 50.000, masing-masing kepemilikannya 50%. Ya bayangin paling gampang ini huruf depannya A, B, terus cop C, masuk gitu ya. Membeli setengah kepemilikannya Alf. Alf tadi punya 50.000. Kalau dibeli separuh, dibeli setengah berarti 25.000. Kop mendapatkan 25% kepemilikan dengan membayar 25.000. Nanti yang teman-teman perlu perhatikan adalah teman partner yang baru masuk itu dapat berapa persen. Nah, itu nanti menentukan partner yang baru masuk itu untung atau rugi gitu ya. Jadi dalam investasi partner baru ke sebuah JV, bisa jadi dia bawa uang 25.000, nggak pas dapat 25.000 juga. Bisa memungkinkan dapat diakui permodalannya lebih kecil daripada itu, bisa diakui permodalannya lebih besar daripada itu. Nah, nanti kita simak dari contoh-contoh berikut-berikutnya ya, teman-teman. Terus di sini nanti kalau ada 25.000 diakui 25%, berarti seolah-olah, masih ingat rumusnya impact value minggu lalu kan? Seolah-olah kita bawa uang 25.000 untuk mendapatkan 25%, berarti nilai keseluruhan utuhnya perusahaan itu 100.000. Sama ya dengan nilai partnership yang lama tadi 50.000 tambah 50.000. Kalau Alf berkurang setengah untuk rela diberikan ke Kop, Alf-nya berkurang di debit, Kop-nya bertambah di kredit, 25.000-nya diberikan ke Kop ya. Jadi nanti kan cuma ada 100.000 dibagi berdua tuh, A sama B. Nah, seperti tadi cerita saya, tetap 100.000 permodalannya nggak berubah. Tapi sekarang dibagi bertiga. A-nya jadi 25, B-nya tetap karena nggak ada yang beli dari dia. Kemudian partner baru yang masuk 25.000. Sampai contoh ini, teman-teman paham nggak? Ini dari awalnya sudah nggak sama ya. Alf-nya 50, Bal-nya 40, kemudian Kop masuk membeli setengahnya Alf. Alf-nya 50.000, setengahnya berarti 25. Nah, perhatikan di sini. Kop-nya mendapatkan 50% kepemilikan dengan membayar 50.000. Oh,
Ini contohnya berarti kopnya bawa uang 50.000 untuk mendapatkan 50%. Di sini apa yang ingin disampaikan? Sebentar ya, ini biar nggak bingungin, yang kata-kata ini dihapus. Jadi kopnya bawa uang 50.000 mendapatkan 50%. Nilai keseluruhannya perusahaan, impact value-nya, berarti 50.000 dibagi 50%, yaitu 100.000. Alf sama Bal itu cuma 50 tambah 40, 90. Gara-gara partner baru masuk loh kok jadi 100.000 seolah-olah nilai utuh perusahaannya. Nah, jika kalian menemukan nilai yang nggak sama ini, nanti kita yang satunya tadi yang nilainya sama tuh namanya bonus. Kalau yang nilai perusahaannya jadi berubah, kita harus melakukan goodwill pendekatannya. Cara bonus disebut juga non-revaluation. Kalau cara goodwill disebut revaluation. Kenapa? Karena cara goodwill pasti ada perbedaan nilai partnership yang sebelum dan sesudah partner baru masuk. 90.000 jadi 100.000 berarti ada kenaikan 10.000. Kenaikan 10.000 ini akan dibagi untuk partner yang lama, A sama B, Alf sama Bal dengan persentase yang sama besar. Jadi goodwill-nya 10.000, dinikmati Alf 5.000, Balnya 5.000. Terus nanti kalau ada kop masuk, dapat 50.000, ya mereka harus masing-masing memberikan setengah milik mereka masing-masing ya. Jadi ini kalau diperjelas lagi, kop mendapatkan 50% kepemilikan, 50.000-nya ini, nanti masing-masing dari kepemilikannya Alf diambil 50%, Bal juga diambil 50%. Saya ganti slide-nya. Nah, ini berarti yang masih buy from partner ya. Ini masih sampai buy from partner. Terus nanti kita akan bandingkan bagaimana kalau partner baru masuk itu tidak bayar ke partner lainnya. Oh iya, teman-teman. Yang tadi itu yang cerita-cerita kita ya. Yang contoh pertama, ini kan kopnya dapat 25.000. Kalau di CV-nya dapat 25.000. Tapi di kasus sehari-harinya kita nggak tahu ya. 25.000 ini diperdagangkan antara kop sama Alf-nya itu mau lebih tinggi atau lebih rendah kita nggak tahu. Dan kita nggak nyatet karena sebagai partnership-nya kita bukan pembukuan pribadi Alf-nya. Sama juga. Untuk yang contoh kedua, berarti waktu di sini kopnya mendapatkan 50.000, kita nggak tahu 50.000 itu diperdagangkan aslinya apakah dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari 50.000 kita nggak tahu. Nah, itu bedanya kalau buy from partner. Tapi ketika ini investing in an existing partnership, ada investasi yang masuk. Jadi kalau tadi saya cerita, partnership-nya punya 8 slice porsi pizza, nanti tambah ya, jadi nggak 8. Kalau tadi punya 100.000 modal awalnya, nanti jadi bertambah ya, bukan 100.000. Jadi bukan bayar ke partner lain. Nah, karena uang cash-nya yang invest ke partnership ini masuk ke CV, maka kita akan membukukan. Kita akan mengakui, nanti ya teman-teman perhatikan, jurnalnya bedanya ada cash yang masuk teman-teman. Nah, saya nggak menjelaskan di sini, tapi saya akan menggunakan contoh yang kurang lebih sama seperti ini, kita akan pindah ke PowerPoint. Yang pertama itu nanti, coba teman-teman baca, di sini ada Peter, Jacob, 2 orang. Kemudian orang yang ketiga, new partnernya namanya Simon. Simonnya itu nanti bayarnya langsung ke Peter dan Jacob. Berarti yang nomor 2 ini yang buy from partner ya. Jadi yang Peter, Jacob, nanti mau seberapa bagian, entah berapa punyanya Peter, berapa punyanya Jacob, harus rela untuk Simon. Dengan catatan berarti nanti struktur permodalannya partnership nggak berubah ya. 180.000 ya tetap 180.000. Bandingkan dengan nomor 3 teman-teman. Di sini ada 2 partner, Thomas sama Mark. Orang yang baru masuk namanya Luke. Lihat di sini. Luke bergabung ke partnership dan membawa dana. Itu bedanya. Berarti ini yang investing in partnership. Jadi orang ketiganya bawa dana. Teman-teman silakan lihat nomor 4. Yang nomor 4 itu buy from partner atau bawa uang, invest ke partnership. Coba dibaca. Ada orang yang pertama dan kedua, Andre sama Philip. Kemudian yang ketiga ada Mark.
Marknya bagaimana? Kalau dilihat di sana, bagaimana Investing. situasi? Betul sekali, investing. Investing. Nah, kenapa kok kita bedakan situasinya? Ada buy from partner, terus ada, loh ini kok sama-sama investing? Nanti kita lihat ya. Yang sama-sama investing ini bisa memunculkan dua macam kondisi, teman-teman. Nanti deh, sambil kita berjalan aja ya. Nggak seru kalau dibahas sekarang. Jadi kita mulai dari yang paling awal dulu. Teman-teman, saya minta waktunya sebentar, dibaca dulu yang nomor 2. Sip. Peter dan Jacob mencatat bahwa saldo modal masing-masing partner pada 31 Desember 2018 adalah 180 ribu dolar. Kita tulis ya, 180.000 masing-masing. Lalu? Pembagian laba atau rugi bersih disepakati 60% untuk Peter dan Ya. 40% untuk Jacob. Oke, kemudian? Simon kemudian masuk ke dalam partnership dengan membayar 150 ribu dolar langsung kepada Peter dan Jacob. Nah, berarti ini buy from partner ya, karena Simonnya membayar 150.000 bukan menambah permodalannya JV. Jadi permodalannya JV tetap demikian. Jadi itu langsung ke Peter sama Jacob ya. Oke. Berarti ini Simon, saya tulis. Tapi dia walaupun bawa uang 150 itu tidak mengganggu struktur permodalannya JV. Paham ya seperti ini ya? Terus Simon dijanjikan mendapatkan sepertiga hak atas pembagian laba atau rugi bersih. Nanti teman-teman tolong tambahkan asumsi untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Asumsi. Memang nanti struktur permodalannya setelah partner baru masuk masing-masing sepertiga. Sepertiga itu berarti rata semua ya. Terus kemudian kerjakan soal ini, buatlah jurnal yang diperlukan untuk 2 metode. Tadi goodwill nama lainnya revaluasi, kalau bonus non revaluasi. Kita mulai dari yang pertama. Untuk yang pertama kita mau kerjakan dengan cara goodwill atau namanya revaluasi. Kalau dengan cara goodwill atau revaluasi, coba kita perhatikan. Simon tadi bawa uang berapa? Aina? 150.000 dibagi dengan kepemilikannya, dia dapat berapa? Simon dapat berapa kepemilikannya? Membawa uang 150.000 itu dijanjikan dapat kepemilikan sebesar? Sepertiga. Nah, ini namanya implied value. Kita mau ngecek nilai seolah-olah utuhnya perusahaan itu berapa. Ternyata utuhnya perusahaan itu 450.000. Kalau perhitungannya dibalik benar ya. Jadi nilai utuhnya CV itu 450.000, sehingga sepertiganya ya 150.000. Nah, kalau menggunakan cara goodwill atau yang disebut dengan revaluasi, itu pasti kondisi sebelum sama sesudah partner baru masuk itu ada perbedaan permodalannya JV. Kalau dulu 360, sekarang 450.000, berarti selisihnya berapa? 90. Dan itu positif ya. Ada kenaikan di sana, sebelumnya permodalannya 360, jadi 450.000 itu naik 90.000. Nah, kenaikan 90.000 ini akan dinikmati oleh partner-partner yang lama. Partner-partner yang lama ada siapa? Ada Peter sama Jacob. Ada Peter sama Jacob. Nah, bagaimana pembagiannya untuk Peter dan Jacob? Kalau kita lihat di sini, setiap ada laba rugi, mereka berdua itu punya kesepakatannya enggak 50-50 ya. Bagaimana untuk Peter dan Jacob? Berarti Peternya 90 dibagi 60%. dikali 60%. Oh iya, dikali, Bu. Sorry. Nah, jadi masing-masing seperti ini ya. Keuntungan 90.000 tadi untuk Peter modalnya bertambah 54, kemudian untuk Jacob modalnya bertambah 36. Nah, coba lihat posisi permodalan mereka bertiga seperti ini.
Awal mula di soal tadi Peternya 180, Jacobnya 180, Simonnya belum ada. Gara-gara jurnal yang barusan kita buat bareng-bareng, adanya di kredit capital, kalau di kredit itu artinya modal bertambah, Peter bertambah 54 dan Jacob bertambah 36 seperti ini. Di jurnal tidak ada Simon ya, jadi cuma ada Peter sama Jacob. Nah, Peter berubah angkanya menjadi naik, Jacob juga naik 234 jadi 216. Ini permodalannya JV untuk kondisi sebelum. Kita mau lihat nanti bagaimana kalau sesudah ada partner baru Simon tadi yang masuk. Nah, dikatakan di JV itu kalau menggunakan cara goodwill ya. Menggunakan cara goodwill, dikatakan tadi Simon itu membuat nilai perusahaan seolah-olah berubah. Naik jadi 450.000. Dan kita punya asumsi struktur permodalan setelah partner baru masuk masing-masing mau sepertiga rata. Jadi sepertiga dari 450.000 semua sama ya, rata ya, 150.000 ya. Nah, pertanyaannya, biar dari 234 jadi 150.000 harus dikurangi sebesar 84. Dari 216 biar jadi 150 harus dikurangi 66. Biar dari 0 jadi 150.000 harus ditambah 150. Jurnal untuk mencatat perubahan yang warna biru itu, Peter harus mau dikurangi modalnya 84.000. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian Jacob harus mau dikurangi 66 supaya mengakui partner yang baru masuk namanya Simon 150. Jadi di sini kalian bisa lihat kalau cara buy from partner itu pasti partner yang lama harus rela kepemilikannya diambil sebagian untuk partner yang baru masuk. Ini cara goodwill dulu ya. Dengan contoh soal yang sama, kita buat kiri dan kanan. Selanjutnya kita mengerjakan contoh soal yang sama, tapi kita dengan metode yang berbeda. Kalau cara bonus method, jadi ada Peter 180, Jacob 180, Simonnya tidak membawa uang ke partnership, jadi partnershipnya tetap 360.000. Ya udah, Simon itu diakui sepertiga dari 360.000 tersebut. Jadi Simon dapat sepertiga hak ini dari total permodalannya JV yang tetap nggak bakal berubah karena Simonnya nggak bawa uang yang diinvestkan ke partnership. Sepertiga dari 360.000 itu adalah 120. Ya, jurnalnya seperti ini. Peter sama Jacobnya harus mau dikurangi supaya Simonnya bertambah. Tapi menguranginya nggak usah rumit seperti goodwill. Karena kalau goodwill kan nilai perusahaannya berubah ya. Bukan lagi 360 tapi jadi 450. Kalau bonus method tetap 360, ya sudah. Berarti 120.000-nya untuk Simon itu ditanggung Peter. Berapa besar tadi teman-teman kalau Peter? 60%. 60% bagus. Kalau Jacob berarti 40%. 40. Selesai. Ini caranya kalau bonus method. Jadi itu perbedaannya ada bonus sama cara goodwill. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini yang by from partner ya. Nanti kalian akan membandingkan dengan bagaimana kalau yang invest. Silakan dipahami, ditanyakan dulu jika ada yang masih bingung.